Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dengan saya di mata pelajaran seni budaya. Untuk pelajaran seni budaya kali ini, saya akan membahas tentang seni rupa dua dimensi, yaitu bab berkarya seni rupa dua dimensi. Sebelum mulai, saya akan membacakan KD 3.1-nya, yaitu menganalisis konsep, unsur, prinsip, bahan, dan teknik dalam berkarya seni rupa. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengembangan sikap apresiatif karya seni. Oke, apresiasi seni adalah aktivitas mengindra karya seni, merasakan, menikmati, menghayati, dan menghargai nilai-nilai keindahan dalam karya seni serta menghormati keberagaman konsep dan variasi konvensi artistik ekstensi dunia seni. Nah, secara teoretik, menurut Brent G. Wilson dalam bukunya yang berjudul Evaluation of Learning in Art Education, apresiasi seni meliputi 3 aspek penting, yaitu perasaan keindahan atau feeling, penilaian seni, valuing, dan empati, empathizing. Nah, terkait dengan sikap hormat kepada dunia seni termasuk kepada profesi seniman. Nah, kemampuan mengamati karya seni dalam arti praktis adalah kemampuan mengklarifikasi, mendeskripsi, menjelaskan, menganalisis, menafsirkan, mengevaluasi, serta menyimpulkan makna karya seni. Nah, aktivitas ini dapat dilatih sebagai kemampuan apresiatif secara lisan maupun tulisan. Nah, selain itu, perlu kegiatan pendukung seperti membaca teori dan sejarah seni, serta reputasi seniman, dialog dengan tokoh-tokoh seniman atau budayawan sehingga para siswa atau kalian dapat menyertakan argumentasi yang logis dalam menyimpulkan makna seni. Tahapan pengalaman penginderaan karya seni secara psikologis yaitu bisa melalui yang pertama sensasi, reaksi panca indera kita mengamati seni. Selanjutnya adalah mosi, rasa keindahan. Ketiga, impresi, kesan pencerapan. Yang keempat, interpretasi atau penafsiran makna seni. Lalu apresiasi, menerima dan menghargai makna seni. Yang terakhir, serta evaluasi, menyimpulkan nilai seni. Nah, apresiasi seni ini bertujuan meningkatkan sensitivitas, kemampuan mengapresiasi keindahan, serta harmoni. Nah, harmoni mencakup apresiasi dan ekspresi baik dalam kehidupan individual sehingga mampu menikmati dan mensyukuri hidup, maupun dalam keindahan masyarakat sehingga mampu menciptakan kebersamaan yang harmonis. Nah, pengalaman terhadap tokoh seni budaya berupa reputasi dan kontribusi masyarakat, bangsa atau bagi kemanusiaan pada umumnya. Nah, ini merupakan upaya nyata pengembangan perasaan simpati. Nah, jika dilakukan berulang akan meningkatkan menjadi perasaan empati sehingga akan menumbuhkan rasa kekaguman prestasi dan jasa-jasa seniman atau budayawan. Nah, dengan mengenal, memahami, dan menghargai budaya sendiri, kalian dapat mengembangkan potensi perilaku yang baik, bergaul dengan masyarakat dan lingkungan sosial sebagai insan yang berbudaya. Nah, dengan mengapresiasi, kalian juga dapat mengembangkan sikap ramah dan rendah hati dalam berinteraksi secara efektif dengan para seniman atau budayawan, lingkungan sosial, serta menempatkan dirinya sebagai cerminan bangsa yang berbudaya dalam pergaulan dunia. Yang selanjutnya saya akan jelaskan tentang konsep dan prinsip berkarya seni rupa. Nah, seni rupa adalah sebuah konsep, salah satu cabang seni yang bentuknya terdiri dari unsur-unsur rupa, yaitu garis, bidang, bentuk, tekstur, ruang, dan warna. Nah, bentuk karya seni rupa merupakan keseluruhan unsur-unsur rupa yang tersusun dalam sebuah struktur atau komposisi yang bermakna. Nah, dalam kegiatan seni rupa ini, membuat atau menciptakan karya seni rupa disebut berkarya seni rupa, ya.
Kegiatan dalam upaya membuat atau menciptakan karya seni rupa disebut berkarya seni rupa. Nah, dalam berkarya seni rupa ini juga perlu diperhatikan kaidah-kaidahnya atau prinsip-prinsipnya, yaitu menjadi pedoman dalam berkarya seni rupa. Nah, adapun prinsipnya diantaranya yang pertama ada kesatuan, irama, keselarasan, dan lain-lainnya. Selanjutnya, saya akan membahas tentang bahan atau media, teknik, dan nilai berkarya seni rupa. Nah, media adalah bahan yang menjadi alat konkret untuk menyatakan gagasan yang bersifat abstrak. Nah, sebagai wahana untuk mengkomunikasikan sebuah gagasan, media harus dipilih secara tepat. Nah, pemilihan media harus diikuti teknik, prosedur, dan keahlian berkarya agar karya yang dihasilkan memiliki nilai seni yang tinggi ya. Media seni juga secara umum terbagi atas 2 dimensi dan 3 dimensi. Sebagai contoh, kertas ataupun kain tergolong pada kelompok 2 dimensi, sedangkan kayu dan batu masuk pada kelompok 3 dimensi. Teknik ya. Teknik adalah cara yang dipergunakan untuk berkarya sesuai dengan media yang dipilih. Ada beberapa media yang memerlukan teknik khusus, misalkan logam, keramik, ataupun batu. Nah, selain itu juga diperlukan peralatan yang tepat agar benda yang dibuat hasilnya menjadi sesuai keinginan. Lalu prosedur. Nah, prosedur adalah tata cara berkarya yang dimulai dari ide hingga terciptanya karya. Dalam seni rupa ada beberapa proses berkarya yang harus diikuti secara bertahap sesuai prosedur. Nah, dan tidak dapat dilakukan sembarangan. Oke, contohnya yaitu proses pengglasiran keramik atau pengecoran logam. Nah, pada keramik yang dilapisi glasir harus dipahami karakter kedua media tersebut. Teknik pelapisan hingga pembakarannya harus mengikuti prosedur yang tepat, karena jika tidak, hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Oke. Nah, dalam karya seni rupa tersebut, unsur keindahan atau nilai estetis dapat dibentuk melalui pemilihan bahan, media, teknik yang baik, serta melalui prosedur atau proses yang panjang. Selain itu, dalam seni rupa terdapat unsur simbol yang digunakan perupa untuk menyampaikan pesan-pesan secara tersirat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang proses penciptaan karya seni rupa. Nah, aktivitas penciptaan seni rupa murni, desain atau kriya yang mementingkan kreativitas sangat memerlukan keberanian bereksperimen. Nah, dalam konteks proses kreatif, menurut Guilford, sifat fluensi, fleksibilitas, orisinalitas, elaborasi, dan redefinisi adalah kemampuan yang perlu dikembangkan melalui aktivitas eksperimen. Nah, fluensi terkait langsung dengan kesigapan, kelancaran, dan kemampuan melahirkan banyak gagasan. Fleksibilitas adalah kemampuan untuk menggunakan bermacam-macam pendekatan dalam memecahkan masalah. Lalu orisinalitas adalah kemampuan mencetuskan gagasan-gagasan asli. Redefinisi adalah kemampuan merumuskan batasan-batasan dari sudut pandang lain dari cara-cara yang sudah lazim. Dalam proses penciptaan karya seni rupa, yang pertama yaitu penciptaan seni rupa murni. Nah, yaitu merupakan kegiatan berkarya seni lukis, seni patung, seni grafis, seni serat, dan lain-lainnya untuk menggunakan pikiran, perasaan, dan pengalaman hidup menjadi perwujudan visual dengan dilandasi kepekaan artistik. Nah, kepekaan artistik adalah kemampuan mengelola atau mengorganisasi elemen-elemen visual untuk mewujudkan gagasan menjadi karya nyata. Yang pertama dalam penciptaan seni rupa murni yaitu adalah aspek konseptual. Yang pertama, penemuan sumber inspirasi. Nah, titik tolak penciptaan sebuah karya seni rupa adalah penemuan gagasan yang jelas dalam mengekspresikan
pengalaman artistik. Nah, sumber gagasan ini didapat dari dalam kehidupan spiritual atau psikologis sendiri yang disebut realitas internal. Misalnya, harapan, cita-cita, emosi, nalar, intuisi, gairah, kepribadian, dan pengalaman kejiwaan lainnya yang kadang-kadang belum teridentifikasi dengan bahasa. Dengan kata lain, gagasan seni timbul dari kebutuhan kita sebagai manusia untuk berekspresi. Yang kedua adalah penetapan interest seni. Nah, tahapan selanjutnya adalah menentukan interest ya seni dari diri sendiri sehingga dapat berkreasi secara optimal. Nah, terdapat 3 interest seni, yaitu yang pertama interest pragmatis. Interest pragmatis yaitu menempatkan seni sebagai instrumen pencapaian tujuan tertentu. Misalnya tujuan nasional, moral, politik, dakwah, dan lain-lainnya. Itu adalah interest pragmatis. Yang selanjutnya adalah interest reflektif. Nah, interest reflektif yaitu menempatkan seni sebagai pencerminan realitas aktual, fakta dan kenyataan atau kehidupan, dan realitas atau hayali ya, realitas yang dibayangkan sebagai suatu yang ideal, seperti itu. Selanjutnya adalah interest estetis. Nah, interest estetis adalah yaitu berupaya melepaskan seni dari nilai-nilai pragmatis dan instrumentalis ya. Jadi interest estetis yaitu mengeksplorasi nilai-nilai estetik secara mandiri. Seni untuk seni ya, seperti itu. Dengan menetapkan interest seni, Anda akan lebih memahami tujuan dalam menciptakan sebuah karya seni. Yang selanjutnya adalah penetapan interest bentuk. Anda juga perlu mempertimbangkan kecenderungan umum minat dan selera seni Anda sendiri. Nah, kecenderungan yang dapat dipilih sebagai berikut. Yang pertama ada bentuk figuratif. Bentuk figuratif yaitu karya seni rupa yang mengembangkan figur yang dikenal sebagai objek-objek alami, manusia, hewan, tumbuhan, gunung, laut, dan lain-lainnya. Nah, yang digunakan atau digambarkan dengan cara meniru rupa dan warna benda-benda tersebut. Itu adalah bentuk figuratif. Selanjutnya adalah bentuk semi figuratif, yaitu karya seni rupa yang setengah figuratif ya, masih menggambarkan figur atau kenyataan alamiah, tetapi bentuk dan warnanya telah mengalami distorsi, deformasi, dan stilasi oleh perupa. Jadi bentuk-bentuknya tidak meniru rupa sesungguhnya ya, ada modifikasi sedikit. Lalu selanjutnya adalah bentuk non figuratif. Nah, kalau bentuk non figuratif berarti sama sekali tidak menggambarkan bentuk-bentuk alamiah. Nah, tanpa figur atau tanpa objek. Jadi berupa susunan unsur visual yang ditata sedemikian rupa untuk menghasilkan sebuah karya yang indah. Selanjutnya adalah penetapan prinsip estetik. Nah, pada tahap ini kalian perlu menetapkan prinsip estetika yang paling sesuai untuk mengungkapkan pengalaman Anda. Alternatif prinsip-prinsip ini dapat dipilih sebagai berikut. Yang pertama adalah prinsip pramodern. Prinsip pramodern yaitu prinsip estetika yang memandang seni sebagai aktivitas mempresentasi bentuk-bentuk alam atau aktivitas pelestarian kaidah estetik tradisional pramodern. Yang kedua, prinsip modern, yaitu prinsip estetika yang memandang seni sebagai aktivitas kreatif yang mengutamakan aspek penemuan orisinalitas dan gaya pribadi atau personality. Yang terakhir adalah prinsip postmodern. Prinsip postmodern yaitu prinsip estetika yang memandang seni sebagai aktivitas permainan tanda yang hiperreal dan
ironik, sifatnya elektrik atau meminjam dan memadukan gaya seni lama, dan sebagai pencerminan budaya konsumerisme masa ini. Itu adalah prinsip postmodern. Yang kedua adalah aspek visual ya. Aspek visual dalam penciptaan karya seni rupa murni. Yang pertama yaitu struktur visual. Nah, untuk mewujudkan aspek konseptual menjadi karya visual, perlu ditentukan secara spesifik masalah pokok atau tema seni yang akan diciptakan. Misalkan tema sosial kemiskinan dengan pilihan objek pengemis, tema perjuangan dengan pilihan objek Pangeran Diponegoro, dan lain-lainnya. Jadi objek tersebut dapat divisualisasikan dengan berbagai cara, dengan memilih unsur-unsur seperti garis, warna, tekstur, bidang, volume, dan ruang sesuai dengan kebutuhan interest seni, interest bentuk, dan prinsip estetika yang telah ditetapkan dalam aspek konseptual. Lalu dalam aspek visual yang kedua adalah komposisi. Setelah unsur-unsur rupa diseleksi, nah kemudian dikelola dan ditata dengan prinsip-prinsip tertentu, baik terhadap setiap unsur secara tersendiri maupun dalam hubungan dengan bentuk atau warna. Dengan memperhatikan 4 prinsip pokok komposisi, yaitu proporsi, keseimbangan, irama, dan kesatuan untuk memperlihatkan karakteristik keunikan pribadi Anda. Nah, yang terakhir dalam aspek visual yaitu gaya pribadi. Nah, penciptaan karya seni itu sendiri memiliki karakteristik atau ciri khas seorang perupa yang menandai sifat unik karya yang diciptakannya. Jadi harus memiliki karakter dalam menciptakan sebuah karya seni. Ini termasuk dalam aspek visual ya. Oke, yang terakhir dalam proses penciptaan karya seni rupa adalah aspek operasional. Nah, aspek operasional adalah proses perwujudan karya lukisan melalui langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama ada tahap persiapan. Nah, tahap persiapan berupa pengadaan dan pengelolaan bahan utama, bahan pendukung, dan pengadaan peralatan. Aspek operasional yang kedua yaitu tahap pelaksanaan, yaitu berkenaan dengan pengalaman artistik, aktivitas proses kreasi dari awal hingga selesai. Dan yang terakhir dalam aspek operasional yaitu tahap akhir. Nah, tahap akhir ini yaitu karya seni rupa yang sudah diciptakan, nah tetapi masih membutuhkan tindakan-tindakan khusus supaya siap dipamerkan. Nah, seperti ya. Nah, ini seperti kalian memberi lapisan pengawet atau coating atau lembaran kaca dan bingkai. Nah, jenis lain membutuhkan kemasan. Nah, semuanya harus digarap dengan baik sampai sebuah karya seni rupa dapat dikatakan siap dipamerkan. Oke, baiklah. Telah selesai sudah penjelasan di video kali ini. Saya akan review sedikit apa saja yang sudah saya bahas. Yang pertama tadi adalah pengembangan sikap apresiasi karya seni, itu saya jelaskan tadi. Yang kedua adalah konsep dan prinsip berkarya seni rupa. Selanjutnya adalah bahan, media, teknik dan nilai berkarya seni rupa. Yang keempat itu proses penciptaan karya seni rupa, yang agak sedikit panjang ya. Oke, untuk penjelasan materi seni rupa selanjutnya saya akan jelaskan di video selanjutnya. Oke, saya akhiri video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.